Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Firmansyah, NIM 2019-0230020 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sang Tua, Surabaya. Jadi di sini saya akan membuat tugas menyalakan sebuah 7 segmen. Jadi pada tugas kali ini terdapat 2 latihan tugas. Mungkin saya akan membuat tugas yang pertama terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama, buatlah sebuah simulasi dengan aplikasi Proteus rangkaian mikrokontroler Arduino untuk menampilkan angka di 7 segmen common anoda dengan urut dari angka 0 sampai 9 dengan waktu tunda penampilan selama 1 detik. Penambahan angka secara otomatis setelah angka 9 kembali ke angka 0. Nah, jadi di sini yang ditugaskan yaitu menampilkan sebuah angka 7 segmen common anoda dari urut angka 0 sampai angka 9 dengan waktu tunda tampilan selama 1 detik. Terus penambahan dari masing-masing tampilan 0 ke 9 itu secara otomatis dengan jeda selama 1 detik. Ketika angkanya sudah mencapai angka 9, kembali lagi ke angka 0, yaitu begitupun seterusnya. Mungkin saya akan membuat rangkaian skematiknya terlebih dahulu menggunakan aplikasi Proteus. Yang pertama, siapkan sebuah Arduino Uno SMD atau Arduino Deep bisa. Terus kemudian 7 segmen common anoda, yang berarti common anoda di sini yang dimaksudkan yaitu COM yang terhubung ke 7 segmen itu langsung ke dalam sumber tegangan 5 volt atau ke COM positifnya. Nah, untuk yang terhubung dari tiap-tiap pinnya ini merupakan active low. Jadi ketika diberi perintah low, maka LED ini akan menyala dari masing-masing segmennya. Segmen yang keberapa untuk yang dinyalakan, karena di sini common anoda sudah terhubung ke dalam COM positif gitu. Jadi dia hanya membutuhkan 1 ground dari masing-masing segmennya untuk menyalakan sebuah LED dari masing-masing segmen. Jadi segmen A, B, C, D, E, F, G hingga membentuk angka 0 sampai 9 gitu. Untuk yang selanjutnya mungkin saya bisa memperlihatkan dari perintah program untuk menyalakan sebuah 7 segmen tampil angka 0 sampai angka 9 dan balik kembali ke angka 0 dengan jeda delay 1 detik atau 1000 milisecond. Oke, untuk yang pertama mungkin di sini ada pendefinisian dari tiap-tiap pinnya. Dari tiap-tiap pin ini difungsikan dari masing-masing segmennya. Segmen A, B, C, D, E sampai G atau dot point. Ini nanti kita dot point tidak menggunakan dot point. Terus dari masing-masing pin A sampai G ini dimasukkan ke dalam tiap-tiap pinnya. Ini A, B, C, D, E, F, G masuk ke dalam tiap-tiap pinnya. Dan untuk segmennya ini urutannya dari atas, mulai atas sendiri A, yang di sini B, C, D, E, F, kemudian yang tengah adalah huruf G yang dimasukkan ke dalam tiap-tiap pinnya yang ada di sini. Oke, selanjutnya setelah didefinisikan masing-masing segmen ke tiap-tiap pinnya, di sini terdapat variabel angka sama dengan 0 yang ditampung ke dalam tipe data byte. Jadi angka sama dengan 0 ini nantinya akan diubah untuk memanggil sebuah perintah tampil angka. Jadi angka yang keberapa nantinya akan diubah melalui variabel angka yang ada di sini. Terus selanjutnya, di sini ada void setup. Void setup sendiri digunakan untuk menginisialisasikan sebuah input atau output. Nah, di sini kita menggunakan 7 segmen, berarti menyalakan sebuah LED. Sebuah LED itu sendiri kan biasanya digunakan sebagai output. Jadi kita menuliskan pin mode dari tiap-tiap pin A, B, C, D, E, F, G difungsikan sebagai output gitu.
Terus selanjutnya pada void loop. Pada void loop ini dibaca berulang-ulang. Jadi semua kondisi yang pengen diaksi atau dari kasus yang atau tugas membuat tampil 7 segmen ini mulai dari angka 0 sampai 9 kemudian balik lagi, itu ditampung ke dalam fungsi void loop sehingga dibacanya akan berulang-ulang. Oke, untuk yang pertama ada kondisi if. Kondisi if ini menampung dari tiap-tiap angka berapa. Jadi tadi angka sama dengan 0. Angka yang awalnya tadi kan sama dengan 0. Jadi di sini ketika angkanya 0, maka dia akan memanggil sebuah fungsi tampil angka underscore 0. Nah, jadi ketika angkanya 0, ini kan berarti terpenuhi, kondisi awalnya sudah 0. Maka dia akan mengaksi sebuah tampil angka 0, fungsi tampil angka 0. Nah, fungsi tampil angka 0 ini ada di masing-masing fungsinya yang ada di bawah ini. Tampil angka 0, tampil angka 1, tampil angka 2. Dan sampai tampil angka 9. Jadi di sini tampil angka difungsikan sebagai penyalaan sebuah segmennya. Dari tiap-tiap segmen ini akan ditampilkan sebuah angka berapa. Jadi ketika tampil angka 0 berarti dia akan memunculkan sebuah angka 0. Nah, untuk yang di low-kan sendiri di kondisi fungsinya dari masing-masing LED itu jika ingin menampilkan sebuah angka 0 berarti yang di low-kan dari huruf A, B, C, D, E, F, kemudian G-nya yang di high-kan. Berarti high ini dia akan mati. Dikarenakan apa? Dia akan mendapatkan sebuah dari pinnya itu bukan menggunakan sebuah perintah 0 tapi 1 nilainya. Jadi kan dia common anoda, aktif low. Jadi dia akan menyala ketika tiap-tiap pinnya diberi kondisi low kayak gitu. Jadi ketika kondisinya di high kan, LED yang di situ tersebut akan mati atau padam. Jadi dari pin A, B, C, D, E, F, G-nya yang padam sehingga dia akan menampilkan sebuah angka 0. Nah, balik lagi ke void loop. Void loop tadi if angka 0, maka akan tampil angka 0 tadi yang sudah dikondisikan penunjukan angka 0. Ketika angkanya 0, maka tampil angka 0. Terus yang selanjutnya di sini ada angka 1. Mohon maaf sebelumnya. Sebelum masuk ke angka 1, ketika ini sudah diaksi, if yang setelah ini masih menunggu dari jeda yang ada di bawah. Ketika jeda ini, ketika kondisi yang di atas ini sudah terpenuhi, maka yang diaksi adalah jedanya dulu, dikarenakan if yang di bawah ini masih belum terpenuhi. Karena if ini harus mengkondisikan angkanya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 baru dia bisa ke aksi. Jadi ketika angkanya sudah 0, kemudian dijeda selama 1 detik menyesuaikan dari tugas tadi, bahwasanya perubahan dari tiap-tiap segmennya itu dengan penundaan jeda selama 1 detik. Setelah ditunda selama 1 detik, dia akan menjumlahkan dari angka ini, dijumlahkan plus berarti angka plus dijumlah plus 1 atau plus itu sama dengan penjumlahannya ketika sudah dijeda dia akan menambah 1, dijeda menambah 1, jeda angka menambah 1. Ketika angkanya dicek kembali, ketika angka sudah mencapai 10 maka dirubah ke angka 0. Jadi angka yang ke-10 ini juga sama dengan 0, maka tampilnya angka yang ke-10 ini akan menampilkan sebuah tampil angka 0 gitu. Karena langsung direset kembali ke angka 0. Baik, setelah ditambah dari angka 0 ditambah menjadi 1 berarti tampil angka 1. Tampil angka 1 fungsinya akan dipanggil fungsi dari tampil angka 1. Nah, mengkondisikan dari tampil angka 1 ini yang menyala adalah B dan C. Dari B dan C akan menampilkan sebuah angka 1. Yang sisanya di-high-kan semua agar menjadi padam. Terus kemudian plus 1 kembali dicek sampai 3 sama pengkondisiannya akan memanggil fungsi yang kedua menyalanya adalah dari B, C, mohon maaf sebelumnya dari A, B, D, E, dan G. Dari
A, B, D, E, dan G. Jadi menampilkan sebuah angka 2. Kemudian dijumlah kembali, di looping kembali untuk menjadi di delay selama 1 detik. Perubahannya dari tiap-tiap perubahan kondisi ini dijeda selama 1 detik, menjumlahkan secara terus menerus sampai angka ke 10, kemudian dibalikan kembali, direset menjadi angka 0 gitu. Dan dipanggil secara terus menerus gitu. Jadi fungsinya di sini sama, digunakan untuk menampilkan sebuah angka dari masing-masing, tampil angka yang keberapa gitu. Kondisi yang keberapa akan ditampilkan sebuah angka yang keberapa. Jadi mengikuti angkanya berapa, tampilnya juga menjadi angka yang keberapa gitu. Mungkin di sini saya akan mendemonstrasikan dari penyalaan sebuah segmen yang ditunda selama 1 detik. Jadi tiap-tiap kondisinya akan berubah ketika jeda dari delay tersebut sudah terpenuhi selama 1 detik, kemudian angkanya dijumlahkan 1. Jadi merubah dari kondisi angkanya. Baik. Nah, angka awalnya 0, kemudian selang selama 1 detik berubah menjadi 1, kemudian berubah menjadi 2, kemudian berubah menjadi 3, 4, begitupun seterusnya sampai angka 9. Angka 9 kembali lagi ke 0 karena angka yang ke-10 tadi sudah direset menjadi angka 0. Di sini dicek secara terus-menerus apakah angkanya sudah ke-10. Jika ke-10 berarti dirubah ke 0. Setelah ke-10 dirubah ke 0. Itu 7, 9. Ketika menjadi angka 0 dirubah kembali, setelah 9 dirubah menjadi ke angka 0. Baik, itu untuk tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua, yaitu buatlah simulasi aplikasi Proteus dengan menggunakan rangkaian microcontroller. Jadi sama menggunakan Arduino untuk menampilkan angka di 7 segmen common anoda. Di sini sama menggunakan 7 segmen common anoda dengan urut angka 0 sampai ke 9 dengan penambahan angka berdasarkan dari penekanan tombol. Jadi di sini penambahannya tidak secara otomatis tapi berdasarkan dari penekanan tombol. Jadi setelah ditekan, angka dari 0 ini bertambah 1. Kemudian setelah angka ke-9 kembali ke angka 0. Jadi sama ketika dijumlah secara terus menerus tapi tidak secara otomatis berdasarkan dari penekanan tombol. Setelah 0 ditekan 1, ditekan kembali 2 sampai angka ke-9. Setelah itu kembali ke angka 0 atau ke reset ke angka 0. Mungkin yang pertama kita bisa langsung merangkai terlebih dahulu. Berarti di sini membutuhkan sebuah input berupa tombol. Mungkin di sini bisa dicari di P, di komponen pick device, ketik aja button. Nah, di sini button aktif, push button, klik. Kemudian disesuaikan terhadap pin yang digunakan. Di sini pin yang digunakan berdasarkan dari program yang sudah diketik kayak gitu. Di sini saya mendefinisikan tombol tersebut ke dalam pin A0. Berarti ditaruh ke dalam pin A0. Pin A0 kemudian di sini yaitu merupakan tombol active low. Berarti saya membutuhkan ground. Tombol tersebut terhubung langsung ke ground. Ketika ditekan dia akan mendapatkan inputan 0. Nah, setelah terangkai seperti ini, jangan lupa mengganti isi dari program yang ada di Arduino Simulino Proteus yang ini dengan cara klik 2 kali. Nah, di sini ada program file. Kemudian kalian pilih bagian folder yang ada di sini. Sebelum dipilih folder yang ada di sini, jangan lupa mengekspor compile binary dari program yang sudah dibuat. Dengan cara klik sketch, ekspor compile binary.
tunggu hingga down compiling. Nah, setelah down compiling, balik ke Arduino-nya, diklik program file ini dipilih. Nah, masuk ke dalam file yang sudah kalian simpan tadi, yang sudah diekspor menjadi hex. Jadi ini segmen L2 minus standard text, hasil ekspor compile binary yang tadi. Kemudian tekan OK. Nah, sebelum saya menjelaskan dari bagian perintah programnya, mungkin bisa saya simulasikan terlebih dahulu. Satu, dua. Nah, seperti itu. Mungkin penjumlahan dari angkanya ini tidak secara otomatis, tapi berdasarkan dari penekanan tombol. Dengan nilai awalnya 0 ketika ditekan berubah menjadi 1, ketika ditekan berubah menjadi 2. Begitupun seterusnya sampai angka 9, kemudian direset kembali ke angka 0. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dari perintah programnya. Nah, untuk yang pertama di sini ada pendefinisian dari tiap-tiap pinnya, yaitu sama. Pendefinisiannya berdasarkan dari segmen tadi ditaruhkan kepada pin yang keberapa. Dari pin A, B, C, D, E, F, G, segmen A, B, C, D, E, F, G ditaruh ke dalam pin yang keberapa. Di sini menggunakan pin A13, pin B12, pin C11, D10, E9, begitu seterusnya. Sama dengan latihan tugas yang sebelumnya tadi. Kemudian di sini terdapat pendefinisian tombol yang tadi, bahwasanya tombol tersebut saya taruh ke dalam pin A0. Terus yang selanjutnya dari variabel angka ini ditampung ke dalam tipe data byte, itu digunakan nantinya pergantian dari kondisi masing-masing angka. Ketika ditekan, tombol tersebut akan merubah dari tampil segmennya. Lanjut, di sini ada void setup. Void setup tersendiri digunakan untuk menginisialisasikan sebuah input atau output. Jadi, berarti dari pin A sampai G itu tadi kan berupa LED, jadi dikondisikan sebagai output. Kemudian tombol tersebut jangan lupa dideklarasikan atau diinisialisasikan menjadi input pull up, dikarenakan dia aktif low. Jadi ketika ditekan menjadi 0, ketika tidak ditekan menjadi nilainya 1. Kemudian di sini selanjutnya di sini ada void loop. Void loop yang pertama terdapat fungsi tampilkan angka. Jadi tampilkan angka di sini, fungsi tampilkan angka di sini yaitu dari kondisi pemanggilan angkanya. Jadi angka yang keberapa nantinya akan ditampilkan ke dalam fungsi ini. Jadi semua kondisi ini nantinya akan dipanggil berdasarkan fungsi yang tampilkan angka yang ada di sini. Selanjutnya ada check underscore tombol. Check underscore tombol ini yang biasa digunakan untuk digital read, dibaca tombolnya, diedit nilainya 1 atau 0 biar diketahui oleh Arduino, difungsikanlah sebagai tombol. Kemudian dimasukkanlah ke dalam kondisi if. Setelah dimasukkan ke dalam kondisi if, cek underscore tombol tadi ditekan atau tidak. Ketika ditekan, nah angkanya ini dirubah menjadi plus plus. Berarti ketika ditekan angkanya plus 1. Nah, ketika angkanya ditekan plus 1, kemudian di sini ada if lagi, ada kondisi lagi. Ketika angkanya sudah ditambah 1, kemudian dicek bahwasanya angka ini sudah lebih dari 9 atau tidak. Lebih dari 9 berarti yang ke 10 sudah ke 10 atau tidak. Nah, angka lebih dari 9 akan diubah menjadi 0. Ketika angkanya sudah ke 10 berarti angka dirubah menjadi 0. Kemudian akan ditampilkan sebuah angka kembali dengan jeda delay 500 milisecond. Nah, kenapa di sini kok terdapat
fungsi tampilkan angka padahal sudah dipanggil di void loopnya tadi, dikarenakan ketika sudah ditekan di sini ada jeda nilai tunggunya biar tidak biar tampilkan angka ini tidak terjeda atau dapat dipanggil ulang ketika delaynya ini sedang diaksi kayak gitu. Jadi ketika ditekan tampilkan angkanya juga masih ada tampilan angka yang berapa. Kemudian lanjut ke dalam void tampilkan angka yang tadi, ketika ditekan akan angkanya plus bertambah, kemudian tampilkan angka. Nah, fungsi tampilkan angka ini sama seperti tugas yang tadi, bahwasanya ketika angkanya angka yang keberapa akan memunculkan tampilan angka yang keberapa. Nah, ketika angkanya sudah 0 maka akan ditampilkan angka 0. Dipanggil lagi fungsi dari tampilkan angka dari tiap-tiap tampilan yang keberapa gitu. Nah, di sini ada fungsi tampilkan angka 0. Jadi dipanggillah sebuah fungsi tampilkan angka 0 ketika kondisinya angka 0. Kondisi awalnya angka 0 akan ditampilkan sebuah angka 0. Dikondisikanlah angka 0 tersebut yang dinyalakan yang mana, berarti A, B, C, D, E, F, terus kemudian G menjadi high. Nah, high berarti padam lampunya karena aktif low, ketika low berarti dia menyala. Karena kan 7 segmen di sini menggunakan common anoda. Kemudian ada selanjutnya tampil angka 1, dipanggillah fungsi tampil angka 1. Jadi menyesuaikan ketika ditekan angka yang keberapa, kemudian dipanggillah tampilkan angka yang keberapa. Tampilkan angka yang keberapa, angka yang ke-1 berarti tampilkan angka yang ke-1 ketika ditekan. Tampilkan angka 1 delay angka yang penjumlahan dari angka tersebut menampilkan berdasarkan dari penjumlahan di angka dari sini. Nah, fungsi dari delay di sini yaitu biar penjumlahan dari angka ini menjumlah satu persatu. Jadi ketika delay ini dikecilkan, penjumlahan angka yang di sini akan terlalu cepat ketika ditekan. Nah, di fungsi dari delay ini ketika ditekan biar ada jeda tunggunya, biar angkanya ini bertambahnya itu satu persatu, gitu. Jadi tidak terlalu cepat. Baik, mungkin saya akan mendemonstrasikan dari perintah program yang sudah dibuat, bahwasanya ketika ditekan tampilan segmen ini akan berjumlah secara satu persatu. Nah, ketika ditekan kondisi awalnya segmen 0, ketika ditekan menjadi 1, ketika ditekan kembali menjadi 2, tekan lagi bertambah 1. Nah, setelah ditekan ini kondisi dari delay tersebut menahan setengah detik atau 500 milisecond biar penjumlahan ini bisa satu persatu. Ditekan bisa satu persatu. Tapi ketika ditekan secara cepat dia tidak akan bisa karena ada jeda tunggu selang 500 milisecond. Ketika ditekan secara cepat tidak bisa, dia akan menunggu selang 500 milisecond. Jadi gitu. Di pertambahannya bakal satu persatu. Menunggu jeda delay 500 milisecond. Angka plus. Ketika angkanya sudah menampilkan angka yang ke-9, berarti kan angkanya ini masih kurang dari 9, dikarenakan lebih dari 9 adalah 10. Berarti saya perlu menekan kembali, dia akan diubah menjadi 0. Ketika tekan kembali udah lebih dari 10. Nah, 10 tersebut dirubah menjadi 0. Karena kan lebih dari 9 tadi adalah 10 karena bukan lebih dari sama dengan, dikarenakan lebih dari sama dengan berarti nilainya pas yang ada di 9-nya. Ini kan lebih dari aja, jadi yang nilai yang selanjutnya. Baik, sekian dari pemaparan tugas menyalakan 7 segmen dari latihan tugas 1 dan latihan tugas 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.